tentang sandra SD yang menjadi tersangka. Tanggapannya itu seperti apa sih, Bang? Ya, kebetulan tadi kami juga sedang berkunjung ke Kejaksaan Agung untuk hal yang berbeda. Kami bangga juga ketika ada gerakan damai. Flyernya juga saya terima bahwa mereka unjuk rasa mendesak Kejaksaan Agung jangan ragu-ragu untuk mentersangkakan Sandra Dewi terkait TPPU. Dari flyer yang sudah beredar itu adalah jalan yang terbaik yang dilakukan oleh publik untuk memberi desakan kepada Kejaksaan Agung. Intinya, siapa yang terlibat dalam kasus ini bukan hanya sebatas Sandra Dewi, termasuk RBS sampai ke Jenderal Inisial B harus diperiksa. Baru adil. Kalau hanya sebatas Sandra Dewi sepertinya tidak adil. Begitu. Pak Akbari, menurut Abang sudah pantas kalau Sandra Dewi menjadi tersangka dalam kasus ini? Kalau ditersangkakan sangat pantas, tetapi menjadi tidak pantas kalau hanya sampai Sandra Dewi semata. Harus sampai ke Jenderal Inisial B itu. Ya, ini kan kasus ini kemarin sempat dilimpahkan ke Polri. Menurut Abang sendiri, seperti apa sih yang tadi seperti apa? Kami assessment ya, ini kan pola penanganan kasus untuk dilimpahkan ke pengadilan. Metodenya sangat baik, artinya dibuat parsial, dibuat bertingkat. Dari mulai mungkin yang terlemah sampai nanti kasusnya menjadi yang terkuat. Prediksi kami ini akan membuahkan hasil yang maksimal karena Kejaksaan Agung sudah siap dengan materi-materinya. Begitu. Transparan apa sih, Bang? Nanti akan ada demo, terus nanti juga akan terbukanya akan benar-benar terbuka semuanya. Bagaimana keyakinan Abang sendiri? Kami yakin bahwa Kejaksaan Agung akan dalam tanda kutip harus mengikuti kemauan publik untuk jadi terbuka. Kalau tidak, mereka dalam keadaan yang tidak baik-baik saja, sebab oknum Densus saja udah ngikutin mereka kan. Bagaimana dengan netizen yang secara terbuka ngikutin mereka? Jadi Kejaksaan Agung harus makin hati-hati dan dalam hal ini jangan main api. Karena mungkin mereka terdesak oleh oknum Densus, oleh orang-orang berpangkat, bintang-bintang dan lainnya. Kami berharap Kejaksaan Agung maju terus. Bang, apakah bisa dikatakan ketika Sandra Dewi tidak ditetapkan tersangka akan mencoreng nama baik dari Kejagung itu sendiri, Bang? Nanti kita lihat, kalau kita lihat di sini sepertinya Kejaksaan Agung main aman. Mereka ingin menjadikan bukti-bukti atau fakta persidangan menjadi dasar untuk menjerat orang-orang yang terlibat dalam hal ini. Jadi kebiasaan di Kejaksaan Agung, ya fakta-fakta di persidangan yang akan mereka gunakan nanti untuk menjerat tersangka berikutnya. Itu metode atau teknik bagus juga daripada mereka terjebak untuk langsung mentersangkakan. Apakah jika nanti Sandra Dewi menjadi tersangka, apakah hukumannya akan samakan dengan Harvey Muiz, Bang? Tentu tidak lah, kan dia hanya pengguna atau follow the money-nya di TPPU ya, bukan ikut melakukan atau kerja-kerja korupsinya begitu. Bang, ini kan bisa dibilang bahwa sudah ada beberapa nama juga menjadi tersangka nih, Bang. Menurut Abang sendiri, apakah nanti akan adanya nama-nama baru, Bang, untuk menjadi tersangka? Tentu akan ada nama-nama baru. Kita akan lihat apalagi nanti kalau ada fakta-fakta persidangan, cenderung sangat banyak kok nanti yang akan terjadi. Bang, ini kan kemarin sudah ada adanya Sandra Dewi juga menjadi saksi ya untuk diri sendiri. Nah, Abang menanggapinya seperti apa sih, Bang? Kalau kami menanggapi, kalau ada selebriti menggunakan uang korupsi yang banyak, lalu terkonsolidasi dan tercemar sampai ke keluarga yang lain, kalau saya mah nggak mau lagi disebut sebagai selebriti. Kalau saya, Bang, seberapa yakin Abang memiskinkan SD sendiri? Itu akan terjadi hal tersebut? kami pikir pelaku kejahatan korupsi uang kita, uang rakyat, bukan hanya SD yang harus dimiskinkan. Siapapun yang terlibat dalamnya harus Tapi dimiskinkan. akankah itu terjadi, Bang? Secara yang sebelum-sebelumnya sampai sekarang belum ada yang memiskinkan. Kalau kami pikir dengan memiskinkan karakter dan moral serta posisinya di tengah masyarakat saja, itu kan sebenarnya udah aib. Kalau orang yang punya moral, aib. Lebih baik miskin harta ketimbang miskin kondisi yang buruk sekarang yang mereka alami. Dengan adanya aksi-aksi sekarang yang dilakukan, apakah itu akan berpengaruh dari masyarakat? Kami yakin majelis hakim akan mendapat masukan bahwa desakan publik itu sangat besar. Memang ini bisa menjadi jebakan Batman, ini dalam tanda kutip pada Kejaksaan Agung, ketika angka kerugiannya sampai 300 triliun. Pertanyaannya, mampu nggak Kejaksaan Agung mengembalikan 10% saja? Kami yakin kalau mereka tidak cerdas, mereka tidak mampu.
Begitu barang-barang yang disita yang Itu masih kecil itu, yang disita itu masih kecil. belum semuanya bang. Wah kecil itu teramat kecil, mereka harus bisa rampas sampai pada korporasi yang menjalankan uang-uang itu. Dan sangat banyak korporasi. Apakah juga termasuk apartemen yang diambil juga bang, yang sampai disewakan oleh Sandra Dewi bang? Jangan-jangan banyak di luar itu. Kan bukan hanya Harvey Muiz. Tersangka lain kan masih banyak. Harapan kita, Kejaksaan Agung, jangan tanggung-tanggung lagi. Karena netizen plus 62 sudah sangat